在地狱中看不清苍穹野，一瞬间如释之末，约定无需狂野，这一念信仰。 Halo guys, selamat datang di kanal Yokbe Cerita. Pertama disclaimer dulu, semua di sini dalam bentuk spoiler atau hanya berdasarkan light novel. Yok mari dengarkan. Kali ini, Xiaoyan tidak menyeret semuanya. Setelah menjelaskan kepada Xiao Ding dan Xiao Li tentang masalah ini, dia menemukan Ziyan di mansion dan membawanya saat dia pergi dengan tenang. Xiaoyan membawa serta Ziyan dan baru saja akan meninggalkan kekaisaran dengan cepat menggunakan sayap dokinya untuk melakukan perjalanan saat Ziyan di sisinya menarik lengan bajunya, tangan kecilnya menunjuk ke depan mereka dan tertawa dengan suara yang jelas, Kailin Jie kakak perempuan ada di sana. Xiaoyan langsung kaget saat mendengar kata-kata ini, dia buru-buru mengalihkan pandangannya ke arah yang dia tunjuk dan memang melihat sosok mempesona Medusa yang bersandar malas di batang pohon, matanya yang cantik menatap keduanya. "Mengapa kamu di sini?" Xiaoyan bertanya dengan heran. "Jangan berpikir bahwa kamu bisa membawa pergi Ziyan sendirian. Aku khawatir dia mengikutimu," Medusa menjawab dengan samar, dia segera berjalan dengan langkah kaki lambat dan mengangkat Ziyan sambil mengabaikan mata tertegun Xiaoyan. Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat melihat ini, dia hanya bisa berkata, "Baiklah, kamu bisa mengikuti, saya akan melakukan retret dan tidak bersenang-senang, alasan saya membawa Ziyan juga karena dia akan membutuhkan energi yang sangat besar agar dia bisa maju dan tempat yang saya tuju sangat cocok untuknya." Sementara dia berbicara dengan cara ini dengan mulutnya, bahu Xiaoyan bergetar, dan sayap api hijau gioknya perlahan terentang. Akhirnya, mereka berubah menjadi sayap api indah yang panjangnya lebih dari 10 kaki. "Kamu bisa membawa serta Ziyan dan ikuti aku," Xiaoyan berbicara dengan Medusa sebelum mengepakkan sayapnya, tubuhnya naik ke langit sebelum terbang menuju pegunungan Magical Beast yang jauh. Medusa melihat sosok Xiaoyan yang tak berdaya dari belakang dan busur samar yang hampir tidak bisa dirasakan terangkat di wajah cantiknya yang dingin. Dia segera menarik Ziyan saat tubuhnya berkedip dan muncul di langit, jari-jarinya menekan ruang kosong dan dengan cepat terbang ke arah Xiaoyan. Xiaoyan telah mengambil peta kekaisaran magia ketika dia pergi, dia mengikuti rute itu dalam ingatannya dan dengan cepat terbang ke sisi barat laut kekaisaran. Saat itu, lembah gunung kecil itu terletak jauh di bagian barat laut pegunungan Magical Beast, tempat itu sangat jauh dari kekaisaran. Seekor binatang terbang biasa atau kereta kuda akan membutuhkan waktu setidaknya 5 atau 6 hari sebelum mereka dapat mencapai tempat yang mereka tuju. Namun, Xiaoyan saat ini bukan lagi Douze kecil dari saat itu, dengan kecepatannya saat ini, dia membutuhkan kurang dari 1 hari untuk pindah kemanapun di kekaisaran Jiama. Menggunakan rute yang ditunjukkan oleh peta, Xiaoyan dan dua lainnya terus terburu-buru melalui perjalanan mereka selama setengah hari. Mereka tiba di puncak gunung yang berada di dekat pegunungan Magical Beast di malam hari. Tubuh mereka perlahan mendarat dari langit. Xiaoyan berdiri di puncak gunung, matanya membawa seutas ingatan saat dia mempelajari tanah yang agak familiar. Dia masih ingat bahwa di tempat inilah dia pernah dikejar oleh kompi tentara bayaran bernama Kepala Serigala sampai dia melarikan diri jauh ke pegunungan. Di sanalah dia pertama kali bertemu Yun Yun, yang telah menggunakan nama Yun Zi saat itu. Xiaoyan tenggelam ke dalam ingatannya, hanya setelah beberapa lama dia mendesah pelan, beberapa tahun telah berlalu, itu benar-benar situasi di mana aspek fisiknya mirip tetapi orang-orangnya telah berubah total. Tatapan Xiaoyan mengikuti puncak gunung dan bergeser ke bawah, akhirnya, berhenti di kota kecil yang terletak di kaki gunung. Dia masih ingat bahwa kota kecil ini bernama kota Qingshan, itu adalah tempat pelatihan pertamanya setelah dia meninggalkan kota Wutan saat itu. Di sini, dia berteman dengan teman pertama dalam hidupnya, gadis baik hati yang dipanggil Dokter Peri Kecil. Gadis berpakaian putih topi, yang dengan lembut duduk di toko obat menyembuhkan tentara bayaran yang terluka, melintas di kepala Xiaoyan, dia menghembuskan nafasnya, hampir 6-7 tahun telah berlalu dan dia tidak tahu bagaimana keadaannya saat ini, apakah tubuh racun yang menyedihkan, miliknya yang bahkan Yao Lao agak takut mengalami ledakan. Xiaoyan merasa sakit hati saat mengingat gadis baik hati yang harus mengonsumsi racun setiap hari untuk menjaga fungsi tubuhnya.
Banyak emosi melintas di hati Xiaoyan, sesaat kemudian, mereka berubah menjadi desahan lembut yang keluar dari mulut Xiaoyan, dia melihat ke arah Medusa dan Ziyan di sisinya. Dia tersenyum dan berkata, ayo pergi, pertama, pergilah ke kota kecil, tubuhnya bergerak setelah mengatakan ini dan menjadi seperti daun yang jatuh tertiup angin saat dengan lembut mengalir ke bawah, Medusa dan Ziyan mengikuti dari belakang. Mengingat kecepatan beberapa orang, mereka muncul di kota kecil setelah beberapa tarikan napas, mereka melihat kata-kata yang agak kuno di pintu masuk kota kecil yang masih ada, pikiran Xiaoyan sejenak sedikit linglung saat dia bergumam, kota Qingshan, sudah lama sejak terakhir kali aku melihatmu. Beberapa tahun yang lalu, seorang pemuda meninggalkan klannya untuk berlatih, dia mengalami kesulitan berjalan sambil membawa penggaris hitam besar itu di punggungnya, dia telah sampai di tempat ini dengan kepala yang berkeringat, wajah yang agak lembut itu menunjukkan senyuman seolah-olah dia telah menurunkan beban yang berat ketika dia melihat ke kota kecil itu. Tempat ini adalah tempat pertama yang saya datangi saat saya berlatih saat itu, aku saat itu hanyalah orang kecil yang baru saja maju ke kelas Douze, Xiaoyan tersenyum sedikit dan berbicara kepada dua orang di sampingnya. Ziyan dan Medusa kaget saat mendengar ini, mereka diam-diam tertawa, tidak disangka bahwa setelah tidak datang ke sini beberapa tahun, anak kecil yang merupakan Douze saat itu telah menjadi sekuat ini, apakah Anda merasa objek fisik tetap sama tetapi orang-orangnya berbeda? Xiaoyan tersenyum dan menepuk kepala Ziyan, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke segala arah. Ukuran kota Qingshan saat ini jauh lebih besar dibandingkan dengan dulu. Bahkan arus orang menjadi berkali-kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Ada beberapa pejalan kaki dan tentara bayaran yang bersiap untuk memasuki pegunungan Magical Beast untuk berburu Magical Beast yang melewati pintu masuk kota kecil ini. Aliran manusia ini tanpa sadar akan memperlambat langkah kaki mereka saat mereka melewati Xiaoyan dan dua lainnya. Tentu saja, alasan utama mereka mempersingkat langkah mereka secara alami bukan karena Xiaoyan melainkan karena Medusa dan Ziyan di sisinya. Hampir tidak ada wanita yang ditemui Xiaoyan yang bisa dibandingkan dengan Medusa dalam hal kecantikan, ini terutama benar dikombinasikan dengan sikap sedingin es dan sikap mulianya yang samar-samar terlihat, itu menyebabkan mata orang-orang tanpa sadar menembak. Selain itu, karena dia adalah Medusa, seluruh tubuhnya memancarkan semacam daya pikat yang menyebabkan seseorang menjadi ngengat yang melompat tak terkendali ke dalam nyala api meskipun dengan jelas mengetahui bahwa dia adalah seekor ular betina cantik yang tahu cara memakan manusia. Ziyan saat ini masih memiliki penampilan seperti seorang gadis kecil, penampilannya yang seperti ukiran batu giok sangat lucu, matanya yang seperti permata berkedip berulang kali dan memberi seseorang perasaan sangat menyukainya untuk dilepaskan, hal ini dapat diidentifikasi dengan jelas dari sikap Medusa terhadapnya. Tentu saja, banyak tatapan yang memandang kedua wanita itu masih akan dilemparkan ke arah pemuda berjubah hitam yang berdiri di antara mereka. Beberapa tentara bayaran yang tubuhnya dipenuhi otot akan mengerutkan mulut saat melihat sosok kurus pihak lain, mereka diam-diam akan mengomel tentang bagaimana pria kurus dan lemah ini bisa begitu beruntung dengan wanita. Dinginnya Medusa juga cukup menarik banyak perhatian, mungkin itu karena orang-orang ini sering menjilat darah dari pedang mereka tapi naluri tentara bayaran ini mengatakan kepada mereka bahwa wanita ini agak menakutkan meskipun panas terlihat di mata mereka. Naluri mereka sangat akurat, ini karena alis cantik Medusa telah menjadi sedikit vertikal di bawah fokus banyak mata setuju energi berwarna sebagian terlihat di tangannya di bawah lengan bajunya. Lupakan, Xiaoyan tak berdaya menggelengkan kepalanya saat dia merasakan sedikit fluktuasi energi dari sampingnya, aura membunuh wanita ini terlalu kuat. Medusa ragu sejenak setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Meskipun dia tidak mengatakan apapun, energi di tangannya telah berkurang dengan tenang. Xiaoyan masuk ke kota kecil, jalan yang diaspal dengan pecahan batu menyebabkan mood Xiaoyan menjadi tenang, dia tidak merasakan perasaan seperti itu dalam waktu yang lama, setelah dia meninggalkan kekaisaran Mama, dia telah hidup dengan memanfaatkan setiap detik saat dia berpacu dengan waktu, dia telah berlatih sepanjang siang dan malam. Xiaoyan berjalan di sepanjang jalan sebelum berbalik sekali lagi. Beberapa saat kemudian, dia perlahan menghentikan langkah kakinya di luar toko obat yang sangat besar, tatapannya linglung saat dia melihat pemandangan yang masih agak familiar. Saat itu, dia bertemu dengan dokter peri kecil untuk pertama kalinya di toko ini,
Toko obat saat ini bahkan lebih besar dari dulu, tapi tidak ada senyum lembut untuk mencerahkan tempat itu. Xiao Yan menghela nafas lembut, dia tiba-tiba merasakan perasaan sedih, dengan lambaian tangannya, dia menoleh dan berbicara kepada dua orang di sampingnya, lupakan, ayo pergi, kita akan memasuki pegunungan Magical Beast hari ini. Medusa dan Ziyan tidak mengungkapkan pendapat lain saat mereka mengangguk. Xiao Yan tidak menunda-nunda saat melihat ini, dia berbalik dan berjalan menuju jalan setapak yang mengarah keluar dari kota kecil dan menuju ke pegunungan Magical Beast Mountain. Namun, Xiao Yan baru saja membalikkan tubuhnya saat kekacauan tiba-tiba terjadi di jalan yang tidak jauh, dua sosok manusia segera bergegas ke kerumunan dan melarikan diri dengan panik. Ketika dua sosok manusia itu bergegas melewati jalan, beberapa sosok manusia bergegas turun dari sebuah gedung di samping mereka dan memblokir keduanya. Haha, kamu berpikir untuk melarikan diri. Hari ini, tidak ada satu orang pun dari Bloody Battle Mercenary Company yang bisa kabur. Seorang pria parubaya, yang memiliki bekas luka di wajahnya, perlahan berjalan ke depan, dan memberikan senyuman buas kepada pria dan wanita yang dihalangi olehnya. Dua orang yang dikepung adalah seorang pria dan seorang wanita. Pria itu adalah orang parubaya dengan tubuh yang kuat, wajah tenangnya saat ini menunjukkan kepahitan, wanita di sisinya masih sangat muda. Sosoknya yang cantik langsing dan penampilannya juga cukup cantik, namun, wajah cantik itu sangat putih saat ini. Kamu harus cepat pergi, aku akan menghentikan mereka. Tatapan pria parubaya itu menatap tajam pada pria dengan bekas luka itu dan dengan tegas berteriak, Han Rui, perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah, kami telah menyerahkan sebagian besar wilayah di Qingshan kepada Anda, mengapa perusahaan tentara bayaran sarang ular Anda harus memusnahkan kami? Apa kau tidak terlalu sombong bahkan jika klan He mendukungmu? Apa yang dapat Anda lakukan jika kami sombong? Kepala suku telah mengatakan bahwa kami tidak akan membiarkan satu orang pun di perusahaan mercenari pertempuran berdarah hidup. Jika Anda bijaksana, Anda akan menyerahkan gadis kecil itu secepat mungkin. Kepala desa telah memutuskan untuk mengambil tubuhnya malam ini. Pria dengan bekas luka itu tersenyum biadab saat dia berbicara. Bermimpilah, pria parubaya itu berteriak dengan marah, namun, dia berbalik dan membanting telapak tangannya ke tubuh wanita itu. Sebuah kekuatan mendorong punggungnya lebih dari 10 meter, Ling Er, lari. Masuki pegunungan Magical Beast. Pria dengan bekas luka dengan dingin menyaksikan tindakan pria parubaya itu sambil tertawa dingin, dia melambaikan tangannya, bunuh dia. Sepasang sosok manusia langsung memberikan respon tegas saat mendengar perintah tersebut, mereka segera mengacungkan senjata dan menyerang pria parubaya itu. Pria dengan bekas luka itu, sebaliknya, melangkah ke arah wanita dengan wajah cantik dan pucat. Sudut mulutnya berisi senyuman cabul. Xiao Yan menyaksikan pemandangan tak terduga yang tiba-tiba ini dari ujung jalan. Awalnya, dia sama sekali tidak tertarik dengan masalah seperti ini di mana orang saling membunuh untuk balas dendam. Namun, perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah, yang disebutkan pria dengan bekas luka telah membawa kembali sebagian dari ingatannya. Tatapannya mengamati pria parubaya dan wanita itu, dia mengernyitkan alisnya sedikit, Ling Er. Grok. Selama Xiao Yan tenggelam dalam pikirannya, pria parubaya, yang awalnya terluka, bukanlah tandingan serangan dari beberapa lawan. Akhirnya, dia dipaksa mundur dengan telapak tangan dan seteguk darah dimuntahkan. Dia menoleh dan menatap pria dengan bekas luka yang sedang berjalan menuju wanita dengan senyum cabul. Tawa tragis dipancarkan saat keputusasaan muncul di matanya. Paman Kagang. Wanita yang memanggil Ling Er akhirnya tidak bisa menahan diri saat dia menangis dengan air mata saat melihat orang parubaya itu terluka. Xiao Yan, yang berada di ujung jalan, menghela nafas pelan saat mendengarnya menangis. Dia akhirnya berhasil mengingat pertemuan tidak disengaja itu di pegunungan Magical Beast saat itu. Meskipun ada cukup banyak orang yang mengamati pemandangan yang terjadi di jalan, tidak ada satu orang pun yang berani turun tangan. Jelas, orang-orang di sini sangat takut dengan orang-orang yang mendukung pria dengan bekas luka itu. Pria dengan bekas luka itu juga tampaknya menyadari hal ini, makanya, dia tidak takut saat berakting. Tawa sombongnya yang menusuk telinga menyebabkan cukup banyak orang mengerutkan kening. Hihi, tidak ada gunanya tidak peduli bagaimana kamu berteriak, Nona Ling Er, dengan patuh kembali bersamaku. Setelah ketua kami bersenang-senang denganmu,
Aku akan melayanimu dengan baik. Pria dengan bekas luka itu tertawa cabul, tangan besarnya meraih wanita itu. Pada saat ini, yang terakhir tampaknya tidak memiliki kekuatan untuk membalas, oleh karena itu, dia hanya bisa melihat tangan besar itu mendekat, matanya menunjukkan keputusasaan dan warna yang menyedihkan. Bajingan, Anda bahkan lebih buruk dari binatang. Seekor binatang, pria parubaya yang dipanggil Kagang menyaksikan tindakan pria yang terluka itu dan dengan marah dimarahi. Namun, kutukannya baru saja terdengar ketika sesosok manusia menghentakkan kakinya ke dada Kagang dan menendangnya ke tanah, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah sekali lagi. Pria yang terluka itu tersenyum dingin saat dia melihat ke arah Kagang, tangannya tiba-tiba terulur dan meraih wanita di depannya. Namun, anehnya tubuhnya berhenti ketika tangannya masih setengah kaki dari wanita itu, sebuah kekuatan yang kuat menyerbu dan dengan keras menghantam dadanya. Grok, grok, gruk gruk gruk. Pukulan berat yang tiba-tiba menyebabkan ekspresi pria yang terluka itu menjadi pucat, seteguk darah segar diludahi ke langit dan tubuhnya jatuh seperti anjing mati. Itu juga bergesekan dengan jalan selama lebih dari 10 meter sebelum perlahan berhenti. Pergantian peristiwa tak terduga semacam ini menyebabkan jalan langsung menjadi sunyi, tak terhitung banyaknya orang yang tercengang ketika mereka melihat pria dengan bekas luka yang tiba-tiba menjadi anjing mati. Pikiran mereka mengalami kesulitan untuk menerima perubahan tersebut. Wanita cantik yang dipanggil Ling Er juga membuka mulut kecilnya dan menatap pria bekas luka yang berulang kali mengerang di tanah. Sesaat kemudian, dia sepertinya merasakan sesuatu saat dia tiba-tiba menoleh, jubah hitam perlahan membekas di matanya. Pandangan Ling Er berhenti sejenak di jubah hitam itu sebelum dengan cepat bergeser, wajah muda dan tampan yang ditutupi dengan ekspresi tenang muncul di pandangannya. Dia membuka mulutnya yang ramping, merah, dan kecil saat dia melihat wajah muda itu, merasa agak linglung, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Dia berulang kali merasa bahwa dia sepertinya mengenal wajah ini, namun, dia masih tidak dapat memikirkan di mana dia melihatnya, tidak peduli bagaimana dia mengingatnya saat ini. Kagang, yang tergeletak di tanah setelah dipukul, mengambil kesempatan itu untuk berdiri. Dia mengabaikan jejak darah di sudut mulutnya dan menyerang ke depan untuk melindungi Ling Er. Dia mengangkat kepalanya dan berbicara dengan rasa terima kasih kepada pemuda berjubah hitam di depannya. Pak, terima kasih banyak karena telah menyelamatkan kami. Banyak orang di jalan juga telah pulih saat ini. Tatapan mereka kaget saat mereka melihat pemuda berjubah hitam yang tampak cukup muda ini, meskipun mereka sangat terkejut bahwa dia mampu memaksa kembali pria yang terluka, yang merupakan bintang 3 dosi, dengan serangan. Banyak orang menunjukkan tatapan menyedihkan ke arahnya. Apakah pemuda kecil ini tidak tahu betapa sombong dan lalimnya perusahaan tentara bayaran sarang ular di kota Qingshan? Dengan dukungan klan He dari kota Blackrock, tidak ada seorang pun dalam radius 500 km dari pegunungan Magical Beast yang berani menyinggung perusahaan tentara bayaran sarang ular. Tidak ada alasan selain klan He ini yang memiliki seorang ahli yang merupakan Dou Wang asli. Beberapa pria yang jelas-jelas adalah orang-orang dari perusahaan tentara bayaran sarang ular buru-buru berlari untuk membantu pria dengan bekas luka pisau karena dia terluka. Setelah itu, banyak pasang tatapan ganas dilemparkan ke arah pemuda berjubah hitam itu. Oh, pria yang terluka itu berdiri dengan susah payah, wajahnya pucat saat dia meludahkan darah segar di mulutnya, tatapannya kejam saat dia melihat wajah tenang Xiao Yan. Dia tertawa terbahak-bahak, anak kecil yang baik. Kamu benar-benar berani, Anda benar-benar berani menyinggung perusahaan mercenaris sarang ular kami di kota Qingshan. Apakah Anda tidak tahu bahwa pimpinan perusahaan kita adalah menantu dari klan He? Xiao Yan samar-samar melirik pria yang terluka itu dan menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar belum pernah mendengar tentang apa yang disebut klan He. Puan ini, Kagang sangat berterima kasih atas bantuan Anda. Namun, Anda harus mencoba pergi secepat mungkin. Setelah ahli dari perusahaan tentara bayaran sarang ular tiba, akan sulit bagimu untuk pergi. Kagang menghela nafas pelan saat dia melihat tatapan kejam dari pria yang terluka itu. Dia mendorong Ling Er ke arah Xiao Yan dan dengan lembut memohon, Tuan, tolong bawa Ling Er dan tinggalkan Qingshan. Jika Anda merasa itu merepotkan, Anda bisa membuatnya pergi setelah Anda keluar dari kota kecil. Aku akan menghentikan mereka. Aku tidak akan pergi. Jika Anda akan mati, mari kita semua mati bersama. Bagaimanapun,
perusahaan mercenari pertempuran berdarah pasti tidak akan bisa hidup lebih dari hari ini, tidak ada artinya bagi saya hidup jika itu masalahnya. Ling Er tidak bergerak saat mendengar ini, dia hanya mengatupkan giginya dan menangis. Kamu, Kagang menjadi geram, namun, dia hanya bisa menghela nafas dengan putus asa saat melihat wajah tragis Ling Er. Dia melambaikan tangannya dan berkata, lupakan, kamu harus memegang belati di bawah lengan bajumu dengan benar, jika Anda tertangkap, Anda bisa bunuh diri agar tidak dipermalukan. Xiao Yan di samping melihat kedua orang ini sambil merasa tidak bisa tertawa atau menangis, dia menggelengkan kepalanya dan tertawa pelan, Paman Kagang, Anda dapat diyakinkan bahwa jika saya ingin melindungi kalian berdua hari ini, tidak ada seorang pun di Kekaisaran Jiamai yang berani menyentuh Anda. Kagang kaget saat menghadapi bentuk panggilan Xiao Yan yang agak akrab, dia tertawa getir, saya menghargai niat baik Tuan. Namun, perusahaan tentara bayaran sarang ular bukanlah sesuatu yang dapat Anda lawan, Ling Er dan saya akan menunda mereka, kamu harus segera pergi. Hihi, pergi. Anda ingin pergi setelah melukai kakek Anda. Bagaimana bisa ada hal yang begitu bagus? Senyuman buas segera terbentuk di wajah pria bekas luka di sisi lain, tangannya dengan cepat mengeluarkan tabung api dari saku dadanya, setelah itu, dia menariknya dan sinyal terbang ke langit sebelum meledak. Menyebut diri sendiri kakek orang lain adalah bentuk penghinaan. Semua pintu keluar di kota Qingshan telah ditutup oleh perusahaan mercenari sarang ular saya, kemana kalian semua bisa pergi? Pria yang terluka itu memandang Kagang dan Ling Er yang wajahnya langsung memucat, senyum sinis di wajahnya semakin lebar, dengan lambaian tangannya, dia berteriak dengan marah, bunuh semua orang selain gadis itu. Lebih dari selusin orang di belakang pria yang terluka itu segera menyebar setelah mendengar perintah itu, mereka mencabut senjata tajam dari pinggang mereka dan menutupinya dengan lapisan tipis doki, setelah itu, mereka memandang Xiao Yan dengan niat buruk. Xiao Yan tidak berekspresi saat melihat 10+ orang yang dengan cepat menyerbu, dia perlahan melangkah maju dan berbicara dengan suara tenang, siapapun yang mengambil langkah maju lagi akan mati. Kata-kata Xiao Yan ini berakhir hanya dengan tawa dingin dari 10 orang plus, secara alami tidak mungkin untuk menghentikan langkah yang terakhir bahkan sedikit. Xiao Yan menunduk saat melihat ini, cahaya kuat yang samar melintas di atas mereka. Api yang tak terlihat dengan tenang naik di ujung jarinya. Engah. Pemandangan aneh diam-diam muncul di jalan saat nyala api muncul, yang bisa dilihat semua orang adalah bahwa tubuh 10 orang lebih itu, yang menyerbu ke arah Xiao Yan, tiba-tiba menegang, segera, mereka mengeluarkan suara embusan di depan banyak tatapan tertegun dari sekitar dan tanpa peringatan apapun berubah menjadi abu hitam yang tersebar di tanah. Jalan yang agak bising tiba-tiba menjadi sepi saat ini, semua orang melebarkan mata mereka dan menatap tumpukan besar abu hitam yang muncul di tanah dengan cara ketakutan, beberapa orang hanya mengedipkan mata mereka tetapi ketika mereka membukanya sekali lagi, mereka hanya bisa melihat orang-orang, yang beberapa saat yang lalu normal, berubah menjadi tumpukan abu di depan mata mereka. Pemandangan aneh ini menyebabkan hawa dingin muncul dari dalam hati banyak orang yang tak terhitung jumlahnya. Meski terik matahari saat ini berada di langit, keringat dingin berulang kali membasahi dahi mereka. Mulut pria terluka yang memiliki aura ganas telah terbuka selebar telur bebek saat ini, matanya dipenuhi dengan keterkejutan, itu lama kemudian sebelum dia pulih, tubuhnya buru-buru mundur, dia terhuyung dan jatuh ke tanah saat dia berbicara dengan kaget, kamu, apa yang kamu lakukan? Ketika Xiao Yan bertindak beberapa saat sebelumnya, dia gagal merasakan sedikit pun riak doki, namun, 10 lebih orang itu secara aneh berubah menjadi abu hitam. Dengan keluarnya suara terkejut pria yang terluka itu, Kagang dan Ling Er juga pulih dari keterkejutan mereka, mereka memandang pemuda berjubah hitam di depan mereka dan kegembiraan liar secara bertahap muncul di mata mereka, tak disangka pemuda ini benar-benar memiliki kekuatan yang begitu menakutkan, tampaknya mereka mendapatkan kembali harapan untuk diselamatkan. Tatapan Xiao Yan dengan acuh tak acuh menatap pria bekas luka yang terhuyung mundur, tangannya perlahan terangkat saat menunjuk ke arah yang terakhir dari kejauhan, nyala api yang tak terlihat tiba-tiba menyala dan muncul di telapak tangannya. Engah. Suara teredam lainnya muncul, pria yang terluka itu belum menunjukkan ekspresi sekecil apapun ketika api hati yang ganas yang muncul di dalam tubuhnya membakarnya menjadi tumpukan abu hitam.
Semua orang di jalan tanpa sadar menghirup udara dingin saat mereka menyaksikan pria yang terluka itu juga berubah menjadi abu. Tatapan mereka tercengang ketika mereka melihat Xiao Yan sementara kaki mereka tanpa sadar mundur beberapa langkah. Dari kelihatannya, mereka sepertinya takut Xiao Yan tiba-tiba mengarahkan jari malaikat maut itu ke arah mereka. Hanya pada saat ini mereka mengerti bahwa orang muda ini tidak mencoba untuk bertindak kuat saat dia melangkah maju, tetapi dia benar-benar memiliki kualifikasi dan kekuatan untuk memandang rendah perusahaan tentara bayaran sarang ular. Xiao Yan dengan lembut menepuk tangannya satu sama lain setelah menghabisi orang-orang ini secara acak, tidak banyak fluktuasi dalam pandangannya meskipun telah mengambil lebih dari selusin nyawa, mengingat aura jahat dan ganas dari orang-orang ini. Jelas sekali bahwa mereka jelas bukan orang baik, tidak apa-apa jika dia membunuh mereka, dia tidak akan merasakan beban sedikit pun. Xiao Yan menoleh dan menatap Kagang dan Ling Er, dia tertawa lembut dan perlahan berkata, "Paman Kagang, sudah bertahun-tahun sejak kita tidak bertemu satu sama lain, tidak disangka bahwa Anda masih berada di kota kecil Qingshan ini." Kagang, yang tatapannya awalnya dipenuhi rasa hormat dan ketakutan, langsung tertegun saat mendengar kata-kata ini dari Xiao Yan. Dia dengan hati-hati mempelajari wajah yang terakhir, namun, hatinya bergumam tentang kapan dia berkenalan dengan orang yang begitu kuat. Ling Er di sampingnya menatap tajam ke wajah itu, dia tahu dia pernah bertemu dengannya sebelumnya sementara Kagang merasa tidak pasti, dia tiba-tiba bergumam pelan beberapa saat kemudian, "Paman Kagang, dia tampaknya agak mirip dengan Xiao Yan yang telah menghancurkan perusahaan mercenari kepala serigala beberapa tahun yang lalu." Tubuh Kagang tiba-tiba bergetar saat mendengar perkataan Ling Er, tubuhnya tiba-tiba gemetar saat dia melihat Xiao Yan dengan tidak percaya, memori yang terkubur jauh di bawah tahun ditemukan dengan cepat, akhirnya, wajah pemuda yang agak lembut, yang pernah dia temui saat itu, perlahan-lahan cocok dengan Xiao Yan di depannya. "Adik Xiao Yan, apakah itu benar-benar kamu?" Kagang berteriak tanpa sadar sementara keterkejutan di matanya menjadi lebih padat. Xiao Yan saat itu hanyalah seorang doze yang bahkan belum mencapai kelas dosi, namun, sekarang, dia bisa mengubah selusin doze dan dosi menjadi abu dengan mengangkat tangannya. Bagaimana pemuda yang lembut itu bisa dibandingkan dengan sikap seorang ahli? Xiao Yan tersenyum sedikit dan mengangguk. Wajah Kagang langsung dipenuhi dengan kegembiraan saat melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Dia segera ragu-ragu sedikit sebelum mengatupkan giginya tiba-tiba saat dia berlutut. Dia memohon, "Saudara Xiao Yan, perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah telah mengalami bencana besar. Saya mohon Anda untuk mengulurkan tangan dan menyelamatkannya." Kagang bersedia melakukan apapun yang kamu katakan setelah semuanya selesai. Ling Er juga menggigit bibir merahnya dengan lembut dan menatap Xiao Yan dari belakang Kagang, emosi berputar di dalam hatinya, siapa yang bisa membayangkan bahwa pemuda itu, yang berulang kali diejeknya karena ketidakdewasaannya, sebenarnya saat ini memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Ling Er juga buru-buru berlutut saat pikiran ini bergejolak di dalam hatinya, jika dia ingin menyelamatkan Bloody Battle Mercenary Company, dia hanya bisa mengandalkan pemuda di depannya ini. Namanya mirip dengan kepala, Yan Alliance, yang baru-baru ini menyebar dan menyebabkan keributan, namun, dikabarkan bahwa ketua, Yan Alliance, memiliki kekuatan yang bisa bertarung dengan elit legendaris Dozong, sepertinya itu hanya situasi di mana nama mereka mirip. Tatapan Ling Er berkedip-kedip saat dia dengan lembut berbicara di dalam hatinya. Setidaknya harus ada beberapa ratus bahkan ribuan orang dengan nama Xiao Yan di Kekaisaran Jiama yang sangat besar. Selain itu, kepala aliansi Yan terlalu mencolok, bahkan dia tidak berani berpikir seperti itu, dia hanya mengira bahwa nama mereka mirip. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya dan kekuatan lembut mengangkat kedua orang itu berdiri. Dia dengan lembut bertanya, "Apakah itu perusahaan tentara bayaran sarang ular? Seperti apa kekuatan mereka?" Kagang buru-buru mengangguk saat mendengar ini, dia dengan cepat menjawab, "Pemimpin perusahaan mereka adalah ahli bintang 6 Dowling dengan kekuatan yang sangat besar, tidak ada yang bisa menandinginya di seluruh kota Qingshan. Faku ingin tahu apakah adik laki-laki Xiao Yan bisa." Bintang 6 Dowling Hu, Xiao Yan merenung sejenak sebelum dia langsung tertawa, "Paman Kagang, aku masih harus memasuki pegunungan Magical Beast untuk melakukan sesuatu selama perjalananku ini, mungkin aku tidak akan bisa tinggal terlalu lama di sini." Ekspresi Kagang segera menjadi suram saat mendengar kata-kata Xiao Yan,
tubuhnya tampaknya memiliki semua energinya yang tersedot darinya. Ling Er di belakangnya juga mengepalkan tangannya dengan erat, dia mengejek dirinya sendiri dengan menyedihkan. Meskipun orang itu memiliki pertemanan dengan mereka saat itu tidak mencapai titik di mana dia akan membantu mereka menyinggung seorang ahli Dowling. Anda harus memegang kelima botol ini dengan benar, jika Anda ingin bertemu dengan pemimpin perusahaan dari perusahaan tentara bayaran sarang ular, Anda dapat menggunakan Douki untuk mengaktifkannya, setelah itu lempar salah satu dari mereka, bahaya dengan sendirinya akan hilang dengan sendirinya, selain itu, pelat batu giok ini dapat melakukan kontak dengan saya sekali. Jika Anda benar-benar menemui masalah besar hidup dan mati di masa depan, Anda bisa memecahkannya. Aku akan muncul dan membantumu. Xiao Yan menjentikkan jarinya. 5 botol giok kecil dan piring giok terbang menuju Kagang. Setiap botol giok memiliki teratai api yang sangat kecil. Kagang terkejut saat menerima botol giok itu. Dia agak linglung. Pemimpin perusahaan dari perusahaan tentara bayaran sarang ular benar-benar dapat dibunuh dengan mengandalkan botol giok kecil ini. Aku masih memiliki urusan lain yang harus dilakukan hari ini, jadi aku akan mengucapkan selamat tinggal. Kita harus bisa bertemu lagi jika ada kesempatan di masa depan. Xiao Yan tersenyum, dia tidak menunggu Kagang pulih saat tubuhnya bergetar dan anehnya menghilang di depan banyak tatapan tertegun di sekitarnya. Keok. Tenggorokan Kagang berguling saat dia melihat Xiao Yan pergi dengan cara yang tidak biasa. Dia menunduk untuk melihat botol giok di tangannya. Tiba-tiba, dia berlutut dan melakukan yang terbaik untuk bersujud 3 kali ke arah tempat Xiao Yan menghilang. Setelah itu, dia menarik Ling Er dan bergegas ke arah di mana Bloody Battle Mercenary Company berada. Nalurinya mengatakan kepadanya bahwa selama dia melakukan apa yang dikatakan Xiao Yan, bahaya yang mereka hadapi ini pasti akan terselesaikan. Angin liar bertiup di atas lautan pepohonan yang luas, menyebabkan gelombang menyapu itu. Sebuah peluit bergemuruh dan menyebar ke seluruh pegunungan. Suara deras angin tiba-tiba muncul di atas lautan pepohonan. 3 sosok hitam segera melintas dari kejauhan. Akhirnya, sosok mereka bergetar dan berhenti di langit sementara mata mereka berulang kali menyapu tempat di bawah mereka. Karena beberapa perubahan di medan setelah tidak kembali selama bertahun-tahun, posisi lembah gunung kecil tampaknya menjadi sedikit berbeda. Karenanya, Xiao Yan membuang banyak waktu saat dia mencari lokasi. Tatapan Xiao Yan perlahan menyapu hutan lebat di bawah, matanya cerah beberapa saat kemudian. Sayap api di punggungnya dikepakkan dan dia tiba-tiba terbang menuju area yang terletak di antara beberapa gunung. Akhirnya, Medusa dan Ziyan dengan cepat mengikuti setelah mengamati sekeliling mereka sebentar. Sesaat kemudian, sosok Xiao Yan muncul di langit di atas puncak gunung, tatapannya menyapu tempat di bawah, dan dia segera menghela nafas lega. Yang bisa dia lihat hanyalah lembah pegunungan tanpa rute ke sana, itu dikelilingi oleh puncak gunung yang muncul di matanya melalui penutup hutan lebat. Tubuh Xiao Yan perlahan melayang ke bawah, dia menarik napas dalam, meskipun jaraknya sangat jauh, dia masih bisa mengendus aroma tenang yang pekat. Aroma obat bahkan lebih kuat di sini dibandingkan dengan masa lalu, sepertinya itu memang tempat harta karun. Mata Xiao Yan mengungkapkan kegembiraan saat dia melihat ke lembah gunung. Dia menoleh dan melambai ke Medusa dan Ziyan. Setelah itu, dia mengepakkan sayap apinya dan mendarat di lembah gunung. Tubuhnya perlahan mendarat di salah satu dinding lembah gunung, dan baru saja akan turun ke lembah ketika angin teduh yang berisi aroma tajam tiba-tiba melesat. Xiao Yan mengernyitkan alisnya sedikit, dia menjentikkan jarinya dan douki hijau giok yang kuat keluar dari jarinya sebelum bertabrakan dengan sosok itu. Ji. Setelah keduanya saling memukul, bayangan hitam itu menjerit dan dengan cepat terbang mundur. Xiao Yan melihat ke atas dan melihat bahwa itu adalah Magical Beast hitam legam dengan 2 sayap. Meskipun Magical Beast dipaksa kembali oleh Xiao Yan, ia tidak mau mundur. Sebaliknya, itu mondar-mandir di langit dan memancarkan gelombang suara mendesis tajam yang diisi dengan ancaman terhadap Xiao Yan. Tidak disangka bahwa Magical Beast peringkat 4 benar-benar muncul di tempat ini, jangan bilang kalau dia tertarik dengan ramuan obat langka ini. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat binatang ajaib yang ditangguhkan itu, dia bergumam sebelum segera menggelengkan kepalanya. Xiao Yan mengabaikannya, menggerakkan tubuhnya, dan berubah menjadi sosok hitam yang bergegas ke pedalaman lembah gunung. Mata Magical Beast yang berlama-lama di langit langsung memerah saat melihat tindakan Xiao Yan ini, itu menuduhnya.
Kaki Xiaoyan dengan lembut mendarat di tanah, dia mengerutkan kening sebelum melambaikan tangannya, sebuah kekuatan yang kuat keluar dari tubuhnya sebelum dengan kejam menghantam kepala Magical Beast itu, menyebabkan cukup banyak bulunya jatuh. Mendesis. Binatang ajaib itu mulai panik setelah menerima pukulan berat, ia segera mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi, namun, itu tetap tidak pergi, sebaliknya, ia tetap melayang tinggi di langit sambil berulang kali terbang dalam lingkaran. Mengaung. Tatapan Xiaoyan mulai perlahan menyapu bagian dalam lembah gunung ini setelah memaksa Magical Beast yang menjengkelkan kembali, namun, tatapannya masih mengamatinya saat gelombang raungan rendah tiba-tiba terpancar dari lembah gunung, banyak sosok lincah segera melintas dan banyak binatang magis berbentuk macan tutul hijau tua, dengan penampilan yang sangat ganas dan aura jahat dan ganas, bergegas keluar, mereka langsung mengepung Xiaoyan. Mereka sebenarnya peringkat 4 Magical Beast, Wind Leopard Beast, mereka tidak bisa terbang, bagaimana mereka bisa memasuki lembah ini? Selain itu ada begitu banyak dari mereka, Xiaoyan mengerutkan alisnya erat-erat saat dia melihat Magical Beast yang ganas dan tampak jahat yang benar-benar mengelilinginya saat dia berbicara dengan ragu, apa sebenarnya yang terjadi dengan lembah pegunungan kecil ini selama beberapa tahun ini. Dua sosok manusia bergegas turun dari langit dan muncul di samping Xiaoyan sementara yang terakhir tenggelam dalam pikirannya. Hihi, ini memang tempat yang bagus, tidak disangka tempat sekecil itu benar-benar memiliki begitu banyak kekayaan alam. Selain itu, kepadatan energi di sini juga jauh lebih baik daripada di luar. Murid seperti permata Ziyan menyapu sekelilingnya sebelum dia tertawa dengan wajah penuh kerinduan. Dia memiliki kemampuan khusus untuk merasakan ramuan obat langka yang memiliki energi kuat. Ini adalah sesuatu yang bahkan Xiaoyan tidak bisa lakukan. Tatapan Medusa menyapu dengan acuh tak acuh ke sekelilingnya dan segera berhenti di Wing Leopard Beast di sekitar mereka, alisnya berubah vertikal saat dia dengan dingin berkata, "Pergilah." Jeritan yang jernih dan dingin mengandung tekanan yang tidak biasa saat menyebar, setiap Wind Leopard Beast yang disambarnya akan mengungkapkan ketakutan di dalam mata merahnya, mata mereka berjuang sejenak sebelum mereka mengeluarkan raungan lembut sesaat kemudian. Mereka melirik pasangan itu sekali lagi sebelum perlahan mundur. Binatang sihir peringkat 4 ini sebenarnya mampu bertahan sesaat setelah menerima tekanan saya. Mereka kelihatannya sedikit aneh, Medusa dengan lembut berbicara dengan suara yang agak ragu-ragu saat dia melihat Wind Leopard Beast yang membutuhkan beberapa saat untuk mundur, dibandingkan dengan kekuatan Douzong, lupakan tentang Magical Beast peringkat 4 ini, bahkan Magical Beast yang satu peringkat lebih tinggi juga akan melarikan diri dengan menyedihkan di bawah tekanannya, namun, Wind Leopard Beast ini hanya memilih kabur setelah berjuang sejenak. Tempat ini bahkan tidak memiliki Magical Beast di masa lalu, tidak disangka bahwa tempat itu berubah menjadi tempat yang berbahaya setelah tidak ada selama beberapa tahun. Xiaoyan tersenyum. Meskipun hatinya merasa terkejut karena tiba-tiba ada lebih banyak lagi Magical Beast di dalam lembah gunung kecil ini, dia tidak memikirkannya lebih dalam, matanya memandang sekelilingnya, dia segera mengangkat kakinya dan menuju lebih dalam ke lembah pegunungan. Dalam ingatannya, ada sebuah pondok kecil yang tersembunyi di sini. Medusa dan Ziyan perlahan mengikuti di belakangnya, pandangan mantan berulang kali menyapu sekelilingnya, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa ada sesuatu yang salah. Xiaoyan dan dua lainnya memasuki bagian lembah yang dalam setelah berjalan sekitar 10 menit, mereka menyapu mata mereka dan melihat pondok jerami kecil duduk di dalamnya, beberapa tahun tampaknya tidak menyebabkan kerusakan apapun padanya. Mata Xiaoyan menatap pondok jerami itu, dia merasa agak sedih saat dia menghela nafas. Hal-hal yang terjadi di tempat ini beberapa tahun yang lalu masih terbayang di benaknya, namun, wanita berpakaian putih itu telah menghilang. Xiaoyan akhirnya menenangkan emosi di dalam hatinya beberapa saat kemudian, dia perlahan berjalan menuju pondok jerami kecil. Ketika dia mendekat, banyak raungan marah sekali lagi terdengar di lembah gunung. Segera setelah itu, banyak Magical Beast bergegas sebelum mengelilingi pondok kecil itu. Mereka menghadapi Xiaoyan dengan ganas saat mereka mengeluarkan banyak raungan. Senyum di wajah Xiaoyan juga perlahan memudar saat melihat aksi Magical Beast. Saat ini, dia juga mulai merasa ada yang tidak beres. Magical Beast ini tampaknya tidak berada di sini untuk mencari makanan. Sebaliknya, mereka sepertinya dibesarkan oleh seseorang di tempat ini untuk menempati lembah kecil ini. Apakah tempat ini telah ditemukan oleh orang lain?
Xiao Yan mengerutkan kening saat pikiran ini melintas di hatinya. Orang-orang kecil ini benar-benar menjengkelkan. Serahkan padaku. Wajah kecil Ziyan mengerutkan kening saat dia melihat Magical Beast yang berulang kali memancarkan raungan yang mengancam. Dia mendengus dingin dan melangkah maju, cahaya ungu di matanya yang seperti permata bersinar dan tekanan yang tidak biasa tiba-tiba dilepaskan. Tekanan ini berbeda dengan tekanan yang dilepaskan Medusa dengan mengandalkan kekuatannya. Sebaliknya, itu tampaknya menjadi salah satu yang melonjak keluar dari darah dan jiwa seseorang. Mata Xiao Yan dan Medusa berkedip-kedip dengan kilatan yang tidak biasa saat mereka merasakan tekanan yang dipancarkan dari tubuh Ziyan. Mereka bertukar pandangan satu sama lain dan bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Di bawah tekanan yang dipancarkan Ziyan yang berasal dari darah dan roh, Magical Beast yang matanya dipenuhi dengan kilatan tajam segera menjadi diam. Mereka tampak seperti tikus yang telah melihat kucing saat mereka melarikan diri ke segala arah tanpa ragu-ragu. Mereka tidak berani lagi tinggal di tempat ini. Ziyan mengangkat wajah kecilnya ke arah Xiao Yan dengan bangga saat melihat ini. Xiao Yan tersenyum, matanya menatap tajam ke pondok jerami kecil itu sebelum perlahan berjalan mendekatinya. Api hijau giok sebagian terlihat di tangannya yang tersembunyi di bawah lengan bajunya. Hati-hati, kata medus lembut dari belakangnya. Xiao Yan mengangguk sedikit, dia berjalan menuju pondok jerami kecil itu. Sesaat kemudian, dia benar-benar berjalan ke depan pondok tanpa ada kejadian tak terduga yang terjadi. Ketidakpastian melintas di matanya, tangannya baru saja akan membuka pintu saat ekspresi Medusa di belakangnya sedikit berubah. Dia bergegas maju dan meraih tangan Xiao Yan. Xiao Yan terkejut, dia menoleh ke arah Medusa yang menunjukkan sedikit rasa dingin di wajahnya yang cantik. Ada racun mematikan di pintu, mata cantik Medusa yang panjang menyipit menjadi lengkungan yang berbahaya. Menjadi Medusa, dia mengkhususkan diri dalam serangan racun, karenanya, dia jauh lebih sensitif terhadap hal-hal ini dibandingkan dengan Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan juga berubah saat mendengar ini, dia buru-buru mundur sementara tatapannya menyapu sekelilingnya karena terkejut, matanya menjadi semakin gelap, sepertinya semuanya benar-benar seperti yang dia pikirkan. Lembah gunung ini mungkin telah berganti pemilik selama beberapa tahun ini. Medusa sedikit menurunkan matanya, 7 energi berwarna bergerak perlahan di jari-jarinya yang panjang saat dia membuat persiapan untuk menangani kejadian yang tidak terduga. Hati-hati, Xiao Yan menarik Ziyan ke sisinya dan dengan lembut berbicara dengan wajah suram, dia segera mengangkat kepalanya untuk melihat pondok kecil itu sambil matanya menyipit. Lengan bajunya bergerak dan angin kencang keluar dari suatu sudut dan memaksa membuka pintu. Mata Xiao Yan menyapu setelah pintu dibuka paksa, namun, pondok kecil itu kosong bahkan tanpa satu orang pun. Jangan memasuki pondok, orang di sini sepertinya mengkhususkan diri dalam menggunakan racun. Selain itu, racunnya sangat kuat, bahkan dengan kekuatanmu, akan sangat merepotkan jika kamu menyentuhnya. Medusa memandangi pondok kosong itu sebelum berbicara perlahan. Xiao Yan mengangguk sedikit, tatapannya menyapu semua tempat sebelum dia tiba-tiba tertawa dingin. Jika Tuan tidak menampakkan dirinya, saya akan menghancurkan lembah gunung ini sekarang. Tawa dingin bergema di seluruh lembah pegunungan ini, karena dinding gunung memantulkan suara, gema itu bahkan lebih keras dari aslinya. Tawa dingin itu perlahan berhenti, namun, sosok manusia yang mereka harapkan tidak muncul. Ekspresi Xiao Yan gelap dan serius tangannya. Api hijau tua tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Suara serak tiba-tiba terdengar di lembah saat nyala api muncul. Jika kamu menghancurkan tempat ini, kalian bertiga bisa tetap di sini hari ini selamanya. Mata mereka menyusut, Xiao Yan dan Medusa berbalik dan melihat dinding gunung runtuh. Di sana, sosok yang ditutupi jubah hitam dengan aneh muncul.